Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Prabowo Subianto diduga terlibat dalam kasus ekspor benih lobster. Sumber saya dari YouTube. Dalam persidangan tersangka Edi Prabowo atas perbuatan korupsi yang senilai lebih 10 miliar yang diperbuatannya korupsi tersebut yang dilakukan Edi Prabowo selaku mantan Menteri KKP. Bahwa dalam persidangan Edi Prabowo tersebut ada disebutkan bahwa KCK milik Prabowo Subianto dan yang berwenang mengeluarkan izin ekspor impor daripada benih lobster tersebut adalah PT KCP tersebut. Jadi itulah yang berwenang mengeluarkan itu. Memberi izin diekspor adalah hal ini katanya ada PT KCP ini menurut keterangan saksi yang menyatakan pengekspor tersebut ada memberi sejumlah uang kepada Prabowo Subianto, dan juga di samping itu ada juga saksi katanya melihat bahwa KCK tersebut milik Prabowo Subianto karena PT KCK itu adalah yang memberikan izin untuk ekspor udang benur tersebut, maka diduga dia turut melakukan kejahatan. Bahwa melihat seperti KCK milik Prabowo Subianto yang memberi izin ekspor benih lobster kalau ke luar negeri, ada dugaan Prabowo Subianto turut melakukan perbuatan korupsi atas ekspor benih lobster tersebut. Mengingat adanya nama Prabowo Subianto disebut-sebut dalam persidangan perkara korupsi Edi Prabowo, maka kasus Prabowo Subianto akan didalami Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi akan didalaminya nanti. Tentu yang didalaminya mencari bukti ala-ala bukti yang lain untuk memperkuat bahwa Prabowo Subianto ini adalah ikut melakukan perbuatan korupsi terkait dengan ekspor benih udang tersebut ke luar negeri. Bila sampai Prabowo Subianto terbukti ikut terlibat melakukan korupsi, pertama jabatan Menteri Pertahanannya itu akan dicabut dan hilang. Tentu yang mencabut itu oleh Presiden Joko Widodo. Karena Presiden Joko Widodo menyatakan dia tidak peduli, yang penting kalau terbukti salah biar KPK menanganinya. Diserahkan kepada KPK untuk menyelesaikannya sesuai perbuatannya. Harapan saya Komisi Pemberantasan Korupsi agar serius-serius memperdalam kasus Prabowo Subianto sesuai aturan hukum yang berlaku berdasarkan asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Jadi siapapun yang melakukan kejahatan ya harus ditindak, tidak perlu dilihat siapa-siapa orangnya. Seperti Edi Prabowo dihukum karena terbukti, jadi Prabowo Subianto juga harus dihukum kalau yang terbukti. Seperti juga Menteri Sosial terbukti korupsi ya dihukum. Makanya saya lihat Presiden Joko Widodo ini tidak mau melindungi para pelaku koruptor walaupun itu stafnya, dan semua diberikannya kepada kewenangan daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau memang dia melakukan korupsi, dia berhadapan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Apapun hukumannya harus diterimanya. Karena yang jelas nanti kalau nanti sampai Prabowo Subianto terbukti melakukan perbuatan korupsi tersebut, pertama yang adalah Menteri Pertahanannya akan dicabut nanti dari Prabowo Subianto oleh Presiden Joko Widodo. Ditambah lagi nanti kasusnya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Tentu akan dihukum dia sesuai dengan perbuatannya. Ditambah lagi sering kita mendengar Prabowo Subianto ini mencalonkan presiden tahun 2024. Kalau nanti sampai dia tersangkut perkara korupsi, dia tidak bisa lagi mencalonkan presiden RI tahun 2024. Padahal Prabowo ini sangat kuat keinginannya
untuk menjadi presiden tahun 2024 ini. Dan sering disebut namanya di media sosial bahwa Prabowo Subianto ini akan mencalonkan diri sebagai presiden RI tahun 2024. Jadi ini keinginannya itu sangat besar. Tetapi keinginannya itu nanti akan terhambat itu. Kalau sampai dia terbukti melakukan perbuatan korupsi, maka Prabowo Subianto hilang semua. Pertama yang hilang adalah Menteri Pertahanannya, baru kedua nanti yang dia ada peroleh nanti dia dihukum hakim sesuai hukumannya. Biasanya kalau perkara korupsi di atas 10 tahun hukumannya ini. Tetapi apalagi nanti dia tidak bisa lagi mencalonkan Presiden Republik Indonesia tahun 2024 karena sudah cacat, karena sudah tersangkut perkara korupsi. Tetapi kalau sekarang ini kita masih menghargai asas hukum pidana ya presumption of innocence, yaitu praduga tidak bersalah. Ya, sampai sekarang kita melihat Prabowo Subianto ini adalah tidak bersalah. Kita tidak boleh menuding dia bersalah karena masih ada praduga tidak bersalah. Tetapi kalau nanti sudah diproses oleh KPK dan terbukti, maka dia dapat dihukum. Di samping dihukum nanti jabatan menterinya dicabut dan juga tidak bisa mencalonkan Presiden RI tahun 2024. Sekian dan terima kasih.